untuk menunjukkan bersangatan. Jadi sedikit sekali. Nah, sekalinya tuh ya emak tuh sedikit sekali yargabu gemar. Ya, orang yang merasa lezatnya ilmu dan merasa lezatnya mengamalkan dengan ilmu sedikit sekali gemar fima indan nasi pada barang yang di sisi manusia. Tidak ada mengharapkan, tidak ada tamak terhadap barang yang ada pada manusia. Kalau orang sudah lezat mengamalkan ilmu, lezat ya menuntut ilmu dan mutalaah ilmu dan mengamalkan ilmu, sedikit sekali kegemaran mereka pada yang lain lah. Nah, ansadana Syekhul Imamul Ajallu, ansadana melagukan akan kami As-Syekhul Imamul Ajallu oleh Syekh Al-Imam Al-Ajallu yang agung Al-Ustadz Qiwamuddin, Ustadz Qiwamuddin ya. Qiwamuddin sama dengan Himamuddin ya, Himam ibnu Ibrahim, Hamad ya, Hamad ibnu Ibrahim. Qiwamuddin itu lakab namanya ya, tiang agama. Hamad ibnu Ibrahim, Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Soppar Al-Ansari melakukan imla'an dengan imla li Abi Hanifah rahimahullahu taala syi'ran. Man talabal ilma lil ma'adi, barang siapa yang menuntut ilmu lil ma'adi untuk kembali, nah ya untuk mati, nah ailil akhirati ya, yakni man talabal ilma li tahsili thawabil akhirah, siapa yang menuntut ilmu karena untuk menghasilkan pahala akhirat. Nah, jadi al-ma'ad itu kembali, kembali itu artinya akhirat, mati. Siapa menuntut ilmu untuk mati, sanggup mati. Faza bifadlin minar rasadi, faza maka dia mendapat keberuntungan. Kalau orang menuntut ilmu untuk tujuan akhirat, dia mendapat keberuntungan. Bifadlin dengan dengan karunia boleh ya, minar rasadi, ar-rasad alladhi ya, bir rasad alladhi huwal fadl wasyarab. Mendapat karunia dia minar rasadi daripada kemuliaan, faya li khusrani talibihi, faya ya harfunida wal munada mahdhuf wal khusrani muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin, yakni idza kana talabul ilmi lil ma'adi sababan li tahsilil fawzi bir rasyad fa ya qaumi ya. Itu tak salah cetak, tak tambah alifnya dah. Kalau di situ tadi sudah kubetulkan kemarin, itu kan namanya yang saya tadi itu yang ulang tahun itu Zadul Ma'ad, ini Zadun lil Ma'ad. Mungkin ada yang membetulkan, barangkali lah, barangkali yang alim juga yang membetulkan tuh. Itu Zadul Ma'ad mestinya lamnya, alifnya itu dipisah daripada lamnya. Zadul Ma'ad. Kalau lamnya
disambung zadun lil ma'ad. Sekalipun maknanya zadul ma'ad tuh zadun lil ma'ad maknanya memang. Itu kan idhofah. Idhofah tuh maknanya ada 3 dimudhafkan lah. Ya, wasaniya jurur wan wimin au fi idza lam yasluhil ladzaka wallama huda. Kalau hafal alfiyah banyak lah, cuma mengerti apa tidak. Nah, itu cuma masalahnya. Ya. Yang kedua yaitu mudhaf ilaih, ya, wasaniyar jurur wan wi min. Niatkan olehmu makna min au fi atau makna fi. Kalau tidak patut maka maknanya lam. Jadi zaidun itu maknanya memang lam lil ma'ad. Bekal untuk mati, untuk akhirat. Maknanya betul, tulisannya salah. Udah kemarin udah aku bilangin, salah nih tulisan. Salahnya balik lah pula macam itu. Mungkin ada yang alim yang betul kan barangkali. Barangkali lah. Kalau ini betul lah lil ma'ad ini. Man talabal ula lil ma'ad. Betul ya? Barang siapa yang menuntut ilmu untuk kembali ke akhirat, faza bi fadlin minar rasyad, mendapat dia karunia, nah daripada kemuliaan. Faya li khusrani talibi, faya aduh aku berseru bagi orang yang apa tadi rugi menuntutnya ilmu, linaili fadlin minal ibadi, untuk mendapat karunia atau pemberian daripada hamba. Jadi jangan mengharapkan dari manusia nuntut ilmu tadi supaya dikasih orang. Jangan. Yang beruntung tadi menuntut ilmu untuk tujuannya akhirat, bukan tujuannya kalau dari hamba itu berarti dunia, mau dimuliakan hamba, mau dikasih duit oleh hamba. Nah itu khusran, rugi. Allahumma illa idza talabal jah lil amri bil ma'ruf, illa idza talaba kecuali kalau dia menuntut ilmu, ya, illa idza talabal jah, nah, kecuali dia menuntut pangkat, menuntut ilmu tadi supaya dia dapat jadi bupati umpamanya. Nah, lil amri bil ma'rufi, untuk memerintah dengan ma'ruf, merintah kebaikan dengan ada pangkat. Kalau kada berpangkat kan kada, tapi kalau sudah berpangkat kan asal dia nyuruh mau orang. Bupati bilang jadi bupati ini enaknya kata dia, orang kalau disuruh ikut. Nah, kalau kita melarang orang berzina, payah hendak melarang orang berzina. Tuh. Hendak nutup, payah hendak nutup lokasi perzinaan. Hendak nutup, payah tuan guru melarang. Kadihirani orang. Nah, Surabaya itu Doli ngarannya ya, tempatnya dah. Oh, dapat ditahu juga. Nah itu kan menutup kan cuma surat daripada siapa namanya nih, wali kota. Dahulu wali kota siapa, tanam perempuan jadi menteri sosial lah, Ibu Risma ya. Nah, tutup suratnya dari. Nah, kalau hendak pangkat untuk itu bisa. Tujuannya untuk merintah ma'ruf, nahi anil mungkar. Nah, ya banyak pahalanya, banyak pada tuan guru pahalanya. Ya, jadi kalau dia adil sehari, nah itu sangat banyak pahalanya. Jadi bupati, adil dianya.
untuk apa namanya kesejahteraan rakyat usahanya tadi. Ya. Kecuali menuntut apa ilmu tadi untuk mendapatkan pangkat supaya dia memudah memerintahkan ma'ruf nahi anil munkar. Wa tangkizil haqqi. Ya, iya kah? Tamfizi kah? Tangkizi. Tamfizi. Ya. Nah, dan untuk melangsungkan kebenaran, wa i'zaziddin, dan untuk memuliakan agama, la li nafsihi, bukan untuk dirinya sendiri, wa hawahu, dan hawa nafsunya. Boleh kalau nuntut ilmu supaya nanti berpangkat, tapi tujuannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan untuk meluluskan yang hak dan untuk memuliakan agama. Nah, bukan untuk karena hawa nafsu, tidak. Apa ya juzu dzalika, harus yang demikian talabil jahza, menuntut pangkat tadi boleh. Kalau macam itu tadi niatnya, ya biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar, sekedar ya barang yang ia mendirikan dengan dia akan memerintah dengan ma'ruf dan mencegah daripada mungkar, sekedar itu aja boleh. Yang bagi li talibil ilmi ayyatafakkara fi dzalika, seyogianya bagi orang yang menuntut ilmu bahwa dia berpikir, ya, bidzalika, di dalam yang demikian menuntut ilmu, dipikirkan. Fa innahu yata'allamul ilma bijuhdin kasirin, sesungguhnya dia menuntut ilmu dengan penat, kesungguhan yang banyak, bersangatan, bersungguh-sungguh, atau kalau jadi bersangatan penat menuntut ilmu tadi. Fala yasrifuhu, maka jangan dia palingkan akan itu ilmu ila dunyal hakirati al qalilati, untuk dunia yang hina lagi yang sedikit, alfaniyati, lagi yang fana. Nah, di sini syi'ron ya. Nah, ya dilakukan akan satu syair, mana syairnya hiya dunya, hiya ya ad-dunya, hiya itu kalau orang belajar nahwu dhamir kisah, dia kalau muzakkar dhamir sa'an, kalau sini dhamir kisah, sebab hiya ada lagi di dalamnya ada ad-dhamiru dhamirul kisah. Nah, ada kembalinya. Hiya ay ad-dunya aqallu minal qalil, lebih sedikit daripada yang sedikit. Dunia itu sangat sedikit dibandingkan dengan akhirat. Wa asiquha adzallu minal dzalil, orang yang asyik terhadap dunia lebih hina daripada yang hina. Ya. Nah. Asama yusimu, bisa membutakan. Ya. Mana tadi? Membutakan. Nah, tuh nya buta atau pernah settingnya buta tuli ya. Nah, dengan sihirnya, dengan perhiasan dunia, orang jadi tuli,
ya tusimu kauman. Nah, kauman berarti maf'ulnya tusim. Tusimu bisihriha kauman, menjadikan tuli dengan perhiasan dunia akan satu kaum. Artinya tidak memperhatikan itu dunia itulah ya. Wa tu'mi, dan membutakan ya akan kaum tadi dengan perhiasan dunia. Buta, tidak tahu halal ataupun haram. Mutahayyirun, bingung dia. Mutahayyiruna bila dalilin yahdihim, mereka itu orang yang asyik dengan dunia, tidak ingat yang lain, buta tuli dia, kada tahu boleh atau tidak. Kalau sudah asyik, bingung dia bila dalilin, tanpa dalil yang menunjukkan ke arah kebenaran. Wa yambagi li ahli ilmi alla yudhilla nafsahu bil matma'i fi ghairi matma'in, dan seyogianya bagi orang yang punya ilmu bahwa jangan dia menghinakan dirinya bil matma'i, dengan tamak, fi ghairi matma'in, pada selain, nah selain tempat tamak. Jadi kalau bukan tempatnya tamak, jangan tamak. Sebab karena tamak itulah orang banyak yang tertipu. Sudah duitnya banyak, disogok orang, cuma sogokannya sedikit dibandingkan dengan hartanya, bukan main banyaknya. Hartanya sampai ratusan miliar, disogok orang 1/2 miliar. Hakon tahukom. Jadi jangan tamak dengan sudah qanaah saja. Qanaah itu artinya ridha dengan apa adanya. Jangan hendak mencari tidak halal, itu tamak artinya. Tamak itu kalau bahasa Jawa sangat kepingin. Orang Jawa mengartikan sangat kepingin, bersangatan ingin punya harta udah banyak. Aku tidak menyebut siapa-siapa ya. Kan banyak yang sudah jadi bupati, tersangkut. Yang jadi gubernur tersangkut. Padahal bukan kada berduit, banyak duitnya dah. Cuma ya tidak puas. Mobilnya sudah banyak, bisi mobil dah. Nang 4 miliar kena. Nang kada ditutup dah. Bisa dibuka tutupnya dah. 4,5 miliar tuh harganya. Dari mana tahu? Ya aku bertanya. Lamborghini ngarannya Ustaz. Iya. Jadi orang rumah masuk di situ tuh. Orang ada yang punya tembilahan. Jadi masuk ke lokasi, polisi-polisi itu nyengkir dia. Sangkanya siapa lah? Padahal orang rumah Ustadz Amin. Ini tapi karena mobilnya yang mantap tuh. Sudah banyak isi mobil mantap, berapa buah dah. Hendak lagi hendak 24 miliar. 4 miliar. Padahal bagus sudah tidak. Hendak mantap lagi. Lalu hakun disogok orang. Lalu masuk dalam penjara. Itu nang khusrani talibihi. Yang rugi orang yang nuntutnya tuh rugi kalau mengharapkan dunia, tapi dunia yang menghalangi untuk ibadah. Kalau dunia untuk melancarkan ibadah, ya tidak apa-apa. Jadi jangan menghinakan dirinya dengan tamak, bukan pada tempatnya tamak. Wa yataharraza, dan memelihara
amma fihi madillatul ilmi wa ahlihi, daripada barang yang pada barang tadi menghinakan ilmu dan ahlinya ilmu. Wa yakuna dan hendaklah ada orang yang berilmu tadi mutawadian tawadhu, merendahkan diri. Ya. Kata Nini Benjar, kalau hendak mencari air ke bawah katanya, jangan ke atas, ke bawah. Ya. Itu di tempat yang rendah itu digali terus ada air. Jadi kalau hendak air ke bawah. Jadi kalau hendak orang jadi orang tinggi ya ke bawah. Tawadhu bainat takabburi. Tawadhu itu antara takabur wal mazallah dan menghinakan diri tadi. Kalau menghinakan diri ya macam itu tadi. Ya. Nah, hormat dengan orang bukan hendak betul hormat, cuma karena tamak. Jadi tamak itu namanya menghinakan diri. Ya, kalau sombong ada boleh juga. Jadi tawadhu itu antara sombong dengan menghinakan diri. Wal ifatu kadzalik. Ifah demikian pula. Ifah itu menjaga daripada yang diharamkan, demikian juga jangan sombong antara sombong dan antara menghinakan diri. Yu'rafu dzalika, dikenal yang demikian itu ya, keadaannya seperti itu tadi, takabur tawadhu antara takabur dan menghinakan diri. Ifah tadi begitu juga antara takabur dan menghinakan diri. Ansada Syekhu, melakukan oleh Syekh Al-Imamul Ajallu Al-Ustadz Ruknuddin, Ustadz Ruknul Islam ya, Al-Ma'ruf bil Adibil Mukhtar, yang dikenal dengan nama dengan gelar Al-Adibil Mukhtar. Syi'run, melakukan ansada syi'ran ya, syi'ran li nafsihi, akan syair ya susunan dirinya sendiri, Ustadz Ruknuddin tadi. Ini susunan beliau sendiri. Ana tawadu'a min khisalil muttaqi, sesungguhnya tawadhu itu daripada pekerti orang yang takwa. Wabihi, dan dengan dia tawadhu, at-taqiyyu, takwa, at-taqiyyu ilal ma'ali, wabihi taqiyyu, dan dengan dia tawadhu, at-taqiyyu, orang yang takwa, ilal ma'ali, kepada ketinggian, yartaqi, naik dia orang yang takwa. Orang yang takwa bisa naik kepada ketinggian dengan tawadhu. Wa minal ajaibi ajibun man huwa jahilu fi halihi ahwa sa'idu amis syaqiyyu. Daripada termasuk ajaib-ajaib yang mengherankan, yaitu ajaibnya orang yang dia tadi jahil pada halnya, pada keadaannya. Kita semuanya jahil keadaan kita. Ahwa, apakah ada dia itu orang, as-sa'idu, bahagiakah, amis syaqiyyu, atau celaka. Jadi untuk apa sombong-sombong? Kita ini bakal jadi orang bahagia atau orang celaka. Orang bahagia artinya masuk surga, orang celaka itu masuk neraka. Siapa yang tahu? Ada yang tahu kan? Kita ini bakal masuk surga, kan bakal masuk neraka? Ada tahu?
Kalau kada tahu ngapa sombong-sombong. Ya, sombong-sombong. Merasa hebat. Amal merasa hebat. Ya, jangan nanti masuk neraka cuma. Nah, itu artinya. Am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhuhu. Ya. Atau bagaimana disudahi umurnya atau rohnya yauman nawa, ya, pada hari kiamat. Nah, macam mana disudahi umurnya dan rohnya pada hari kiamat nanti? Mutasapilun au murtaki, orang yang rendah kah atau orang yang tinggi kah dia pada hari kebinasaan nanti. Ya, boleh juga yauman nawa, hari kebinasaan, yaitu hari wafat. Dia orang rendah kah, orang tinggi kah? Kalau dia wafat, nah, ditutup umurnya dengan husnil khatimah, itu akan menjadi orang yang tinggi. Tapi kalau ditutup dengan su'ul khatimah, itu menjadi orang yang rendah. Husnul khatimah itu artinya pada waktu dia ditutup umurnya, ia ingat dengan Allah. Tapi kalau ingat nang lain, jadi kalau anak mati jangan main ingatkan anak lagi, anak laki itu jangan sampai diingatkan, ingat Allah. Nah, itu husnul khatimah. Bisalah Tuhan mengurus anak apa segala macam dah, ya. Nah, wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi maksusatun, dan kibria sombong to li rabbina bagi Tuhan kita, sifatun sifat bihi, ya, dengan Allah itu sifat Allah, maksusatun tertentu sifat Allah saja, nang sombong itu sifat Allah saja, khusus sifat Allah, ya. Nah, patajannabannaha, maka jauhilah olehmu akan dia kibria sombong tadi, ya. Nah, wattaqi, takwa olehmu. Qala Abu Hanifah rahimahullahu li ashabihi, berkata Imam Abu Hanifah kepada sahabat-sahabatnya tadi, murid-muridnya, azimu ama imakum, besarkan olehmu akan serban kamu. Nah, tapi kalau orangnya alim kayak Tuan Guru sakumpul tuh kenal serbannya, Syekh Muhammad Arsyad Benjer kenal serbannya. Kalau memang macam Abu Hanifah nih imam dunia, ayo agak kenal serbannya, ya. Wa wasi'u akmamakum, luaskan lengan bajumu. Ini aku kan luas nah. Ustaz Ahmad Ghazali luas. Iya betul ya. Ini muridnya Kak. Nah, jadi kalau orang berilmu disuruh luas lengan baju menurut Abu Hanifah. Makanya kalau orang pelantikan sarjana apa ngarannya? Wisuda pakai baju toga. Baju toga lengan bajunya lebar. Artinya sudah banyak ilmunya. Paham lah? Ya, maka pakai baju toga tuh ngikut siapa tadi? Imam Abu Hanifah. Diluasi lengan baju ini supaya apa? Ya. Li Allah wa innama qala dzalika, nyasanya mengatakan Imam Abu Hanifah dzalika yang demikian, azimu amma imakum wa wasi'u akmamakum, besarkan serban kamu dan luaskan lengan baju kamu. Dia mengatakan yang demikian li alla yustakhaffa, supaya jangan diremehkan orang, bil ilmi, dengan ilmu. Jadi sebetulnya kalau ulama besar
itu perlu juga pakaiannya tuh, pakaian ulama. Imam Malik, beliau ihram. Beliau berihram. Jadi kalau ihram pakaian ihram. Ya. Nah, kain yang dua itu cuman untuk selendang atas, untuk sarung di bawah. Kan enggak boleh pulang berjahit. Bahaya, maksudnya nembak kurung enggak boleh. Kayak sarung tuh. Kalau hendak pakai ihram tuh dibelah dulu. Ada boleh bersambung, ya, berkurung tuh. Ada boleh. Itu pakaiannya. Jadi sama semuaan macam itu. Oh, beliau tegur orang berwudu karena atas salah, ya, beliau tegur. Tidak diperhatikan, sebab dia tidak tahu siapa yang negur itu, padahal Imam Malik kita, orang paling alim ketika itu, ya. Nah, setelah selesai beliau umrah lalu pakaian ulama, beliau tegur. Lalu nanya, siapa itu? Itu kata orang Imam Malik itu. Nah, lalu dia dibetulkan wudunya apa segala macam, teliti. Kalau tidak tahu kan bertanya. Ah, itu kan pakaian. Katanya maka kita ini kata guru saya. Itu Belanda itu yang nganu. Jadi orang banyak yang pakaiannya kada lah. Kada rapi umpamanya, nah itu. Jadi terus ini nama menurut sini nih Imam Abu Hanifah. Ada juga wali tadi basingannya pakaiannya kayak Gus Dur. Nah itu apa tuh? Ya, beliau menurut di dalam hikam itu, ya, nah menyuruh khumul itu artinya menyembunyikan dirinya tuh, disembunyikan. Wali siapa orang ada tahu bahwa beliau itu wali. Beliau sembunyikan. Beliau hafal Quran, orang ada tahu. Beliau hafal Quran ada tahu. Sembunyikan. Sudah beliau wafat lah orang tahu. Ada beliau itu hafal Al-Quran. Kalau dibandingkan, jangankan Al-Quran itu, nomor telepon beliau ngaku sendiri 2000 hafal, dalam negeri, luar negeri. Aku nomor HP aku aja setik kok, cuman kada hafal. CR nih 10.000 hafal beliau. Dengan orang yang mengatakannya siapa hafal 10.000. Banyak CR 10.000 daripada Quran loh. Ya. Hafal nama-nama artis dalam negeri, luar negeri, hafal tuh. Makanya beliau dulu pernah jadi dewan juri festival, ya, film, ya. Nah, itu jurinya tuh. Film. Kalau Gus Dur tuh film awalnya aja nonton, tinggalkannya laginya tahu sampai akhir deh ceritanya tuh. Wa yambagi li talibil ilmi ayyuhassila kitabal wasiyah. Siogianya bagi orang yang menuntut ilmu bahwa menghasilkan, mendapatkan ia akan kitab wasiat allati katabaha, yang menulis akan, yang mengarang akan itu kitab wasiat tadi Abu Hanifah, oleh Imam Abu Hanifah. Jadi boleh. Jadi kitab wasiat ini surat wasiat allati katabaha Abu Hanifah li Yusuf. Untuk Yusuf, kitab wasiat tadi untuk Yusuf bin Khalid
Pada jelas aku cetakannya. Asinti indar rujuk, ketika kembali ia ila ahlihi, kepada ahlinya, kepada keluarganya, bijiddah, ya. Nah, hendaklah menghasilkan itu kitab wasiat man yatlubuhu, oleh orang yang menuntut akan dia itu kitab wasiat tadi. Wa kana ustaduna asy-syaikhul imam burhanul a'immah Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruhahul aziz amarani bi kitabatihi, telah memerintahkan akan daku dengan menulisnya indar rujo ila baladi wa katabtuh, dan aku tulis akan dia. Wala buddha, dan mesti lil mudarrisi wal mufti, seyugyanya bagi guru dan mufti. Mufti itu orang yang menjelaskan hukum, itu mufti. Fi muamalatin nas, pada mempergauli manusia, minhu, daripada itu kitab wasiat. Cuma di mana mendapatkan kitabnya nih? Wah, ya kitab wasiat Abu Hanifah tadi. Faslon fi ikhtiyaril ilmi, ini satu pasal pada memilih ilmu, wal ustadi, dan memilih ustad, wal syariki, dan kawan, wasabati alaihi, dan tetap atas ilmu. Yang bagi li talibil ilmi ayyaktara, seyugyanya bagi orang yang menuntut ilmu, ayyaktara, bahwa memilih talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, min kulli ilmin, dari tiap-tiap ilmu dia pilih ahsanahu, yang paling baik ilmu, wa ma yahtaju, dan barang yang berhajat talibul ilmi, ilaihi, kepada itu barang, fi amri dinihi, pada urusan dunianya, talibil ilmi fil hal, sekarang. Jadi yang dia perlukan sekarang, nah itu yang lebih dahulu ilmu yang dituntut. Summa ma yahtaju, tertinggal maknya nih. Summa ma yahtaju, kemudian barang yang berhajat orang yang tuntut ilmu, ilaihi, kepada itu barang, fil ma'ali, pada masa akan datang. Jadi untuk perlunya masa akan datang, itu kedian mempelajarinya. Yang perlu untuk sekarang sembahyang perlu. Nah, sembahyang dipelajari. Kalau naik haji belum lagi, naik haji baru setor 20 tahun lagi. Nah, nanti tidak apa-apa belajar naik haji nanti. Ya, yang diperlukan sekarang. Wa yuqaddimu ayyahtara wa yuqaddima ilmat tauhid, dan mendahulukan ia akan ilmu tauhid, nama dahulu dipelajari ilmu mengesahkan Allah. wa ya'rifallaha ta'ala bidalil, dan mengenal Allah dengan dalil. Fa inna imanal muqallidi wa in kana sahihan, sesungguhnya iman orang yang taklid. Orang yang taklid mengikut tidak tahu dalil, itu muqallid. Wa in kana, sekalipun ada iman orang yang muqallid itu sahihan, sah, indana, menurut kita, menurut nang pengarang. Lakin yakunu asiman, tetapi adalah muqallid itu asiman, berdosa, bitarkil istidlal, dengan meninggalkan menuntut dalil. Nah, jadi mesti tahu dalil itu kalau ilmu tauhid. Kalau ilmu fikih ya cukup, kalau bertaklid cukup kalau ilmu fikih.
Tapi kalau ilmu tauhid itu mesti pakai dalil. Nah sekarang kita ngaji tauhid kan dilajari oleh gurunya. Itu bukan taklid, gurunya cuma menunjukkan. Nah, begini dalilnya, ditunjukkan dalilnya. Itu bukan bertaklid namanya. Ya. Wa yakhtaral atik, dan memilih dia akan ilmu al-qadim. Nah, al-atik itu al-qadim, ilmu yang lama, wa huwa ilmu Nabi SAW wa ashabihi, dan ilmu sahabatnya, wa tabi'in wa tabi'in. Dunal muhdasat, bukan ilmu yang baru, al-ulum allati lam tujad fi zamanihim. Ya. Jadi bukan ilmu yang baru, yang tidak ada di masa Nabi, masa sahabat, tabi'in. Kadeda. Di sini dicontohkan ke ilmu mantik, seperti ilmu mantik. Saya gurunya ilmu mantik nih kalau di pondok. Katanya tidak boleh. Yang tidak boleh ilmu mantik yang bercampur dengan falsafah. Nah, ya pendapat filosof itu filosof itu kalau bahasa Arab filosof. Qalu alaikum bil atik wa iyyakum wal muhdasati wa iyyaka an tastagila bihadzal jadal. Jauhi ulimu sibuk dengan ini al-jadal. Al-jadal itu bertengkar, alladzi zahara ba'da qiradil akabir minal ulama. Nah, jadi ditinggalkan ilmu jadal wal khilaf. Alladzi dhahara ba'da qiradil akabir, yang setelah ya wafatnya yang besar-besar minal ulama. Jadi ini menurut orang ini yang pengarang ini, jangan mempelajari ilmu tentang jadal, berdebat, tapi berdebat yang hendak menang ya, bukan mencari benar. Kalau berdebat cari benar boleh, kalau hendak menang juga. Kata Imam Syafi'i, aku berdebat dengan orang pintar tidak pernah kalah, tapi aku berdebat dengan orang bodoh tidak pernah menang. Debat orang pintar kan Imam Syafi'i pintar. Ya. Imam Syafi'i itu sakamaran lah, hafal kitab. Ya apa hendak bilang Imam Syafi'i pendapatnya lemah ya. Nyawa siapa banyaknya pernah pendapatnya tuh. Ya kuatnya siapa? Hafal yang sama, ahli hadis. Kalau tidak tahu nanya dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal, aku kata Imam Ahmad bin Hambal banyak hafal hadis. Ahmad bin Hambal diceritakan hafal hadis 1 juta. Kalau Imam Syafi'i 600 Imam Bukhari 600.000, Imam Muslim 300.000 hafal. Jadi kata Imam Ahmad bin Hambal, aku tidak bisa menggunakan hadis yang banyak kalau tidak Imam Syafi'i yang melajari macam mana caranya mengambil hukum daripada hadis. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal ngaku sendiri tidak bisa kok kalau ada Imam Syafi'i melajari. Nah ini awak ada tahu apa-apa bilang kan ini lemah ya. Awak ada depan. Aku melajari manasik haji. Aku bilang melontar itu waktunya setelah tengah malam sudah boleh. Sekali ada yang bilang hadis Imam Ahmad
katanya bilang tidak boleh kalau ada terbit fajar baru boleh. Aku bilang berapa hadisnya? Kalau satu cuman, sedangkan Imam Ahmad sendiri di dalam kitab fikihnya bilangkan tadi masuk waktunya setelah tengah malam juga. Hadisnya kan hadisnya cuma satu. Kalau fikih itu kan sudah banyak daripada hadis-hadis. Nah, sudah dijadikan beberapa hadis sudah. Nah, jadi kesimpulannya itu hadisnya tadi 1 juta, tahu apa 1 juta hadis? Tidak kan? Nah, jadi jangan hendak nyalahkan dulu. Fikih itu sudah diambil daripada hadis-hadis sudah. Cuma kita banyak pada tahu hadisnya. Ada ulama hadis yang ahli dari Mesir. Mendengar di Mekah ada syekh yang ahli hadis. Datang beliau tuh jadi pegawai sudah di Mesir. Datang ke Mekah. Nemui Syekh Yasin Padang. Ya. Beliau sedang menggosok mobil. Jadi tanya, ada tak Syekh Yasin? Kata beliau ada, masuklah. Kali masuk dia ke dalam salin baju. Tadi baju ini baju kaosnya. Sekali beliau keluar, rupanya Syekh Yasin yang menghapus tadi. Menghapus mobil. Beliau berdagang, dijual kolom-kolom tanah. Cuma kalau ada budak yang belanja dibagi beliau cuman. Sebab kalau asli mazhab Syafi'i, anak-anak tidak boleh belanja yang belum balik. Yang membolehkan itu Imam Hanafi. Nah, jadi beliau kan mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang belanja, budak-budak belanja dikasihnya. Sebentar habis jualan beliau tuh. Murid-murid mau modeli pula, nanti habis pula dikasihkan. Ya. Jadi orang tadi tanya ini masalah hadisnya mana? Masuk ke beliau ke dalam ambil kitabnya. Oh, rupanya banyak kitabnya. Dia banyak yang ada berisi, banyak yang ada tahu lagi. Lalu hendak ngaji pula. Kalau gitu aku yang mau ngaji lagi, Syekh. Kata Syekh Yasin, boleh. Ya. Tapi hafalkan balik Alfiyah. Alfiyah dihafalkan kembali. Nah, akhirnya mau ngaji lagi. Karena memang orang alim akuilah. Mau ngaji lagi. Ya. Nah, jadi pegawai ampe sebab ngaji betul-betul hendak dapat ngaji tadi. Ya. Wa fauqa kulli dzi alimin apa dzi ilmin wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas tiap-tiap orang yang punya ilmu ada lagi orang yang alim sampai kepada Allah. Baru tidak ada lagi. Imam Ibnu Hajar di Mekah itu paling alim. Tidak ada lagi alim, tidak ada lagi yang sanggupnya mengajar. Beliau paling alim. Dengan siapa lagi kata beliau, aku ini hendak ngaji. Kata orang ada Imam Subuki di sini tempatnya. Sekali didatangi rumah beliau bertingkat. Kada ada tangganya. Melihat Imam Subuki tadi melihat ada tamu di bawah. Ini ada anunya aja. Kada ada tangganya, di tangan aku nih aja naik. Ya, tangannya bisa berpanjang ke bawah, angkat. Nah, jadi alim ada lagi yang alim. Jangan merasa alim, apa alimnya dah. Itu Nini Benjar yang cerita Kiai Haji Ahmad Shibli. Ya, ngaji di Mekah pengalaman beliau lah.
wa iyyaka an tastaghila bihadzal jadal. Jadi diam sampai lah. Wallahu alam bisawab. Aku hendak ke sana belum babulik tadi tengah jalan. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sabbina al-haqqi bima naqul wasbina al-haqqi bima naqul wasbina al-haqqi bima nantaqid. Allahumma ihfazna min kitabil isma dhahara min wa ma batan. Allahumma waffir hadana min al-aqli wa fir hadana min al-yaqin wa waffir hadana min al-iman. Allahumma arina min ad-dunya ma lam yurka salihun. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Yeah.